nanti Ibu praktekkan dulu, nanti kalian mengikutinya ya. Nah, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Bisa? Ayo, kalau bisa kita praktek sama-sama ya. Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang Ibu kan tadi sudah memberikan yel-yel kepada kalian. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Nah, ayo Nak Kurnia pimpin doanya. Ya. Nah, sebelum belajar, Ibu mau mengabsen dulu ya siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ade Kurniawan hadir? Bagus. Ahmad Habibi? Ada ya? Laitani? Ada? Yasmin? Ada semua ya? Bagus. Anak Ibu rajin-rajin semua. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang sejarah proklamasi. Ada yang tahu apa itu proklamasi? Nah, betul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya, Nak ya. Proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi ini juga mempunyai arti yang sangat penting ya, Nak ya. Nah, yang pertama itu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua menjadi titik tolak rakyat Indonesia, dan yang ketiga pencetus perjuangan negara Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi ini dibaca pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsang Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pembacaan teks proklamasi ini dilaksanakan pada pukul 10 siang dan dilanjutkan oleh pengibaran bendera merah putih. Nah, di sini Ibu mempunyai media. Nanti kalian boleh amati meja Ibu. Di sini ada sejarah proklamasi ya, Nak ya. Nah, ini medianya. Nah, Ibu tempelkan ya, Nak ya. Nanti kalian amati ada apa saja sih di media Ibu ini. Nah, di sini ada media gambar atau mid mapping. Di sini ada tentang sejarah singkat proklamasi. Nah, di sini ada sejarah teks proklamasi dari awal sampai pembacaan proklamasi ya, Nak ya. Dari di sini dimulainya sejarah teks proklamasi pada 6 Agustus. Nah, Ibu bacakan ya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai
meruntuhkan semangat tentara Jepang. Nah, yang kedua pada tanggal 9 Agustus. Pada 9 Agustus ini, bom atom yang kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Nah, di sini kan ada sejarah-sejarah proklamasi. Jadi kalian amati teks proklamasi ini ya nak ya. Nah, ada apa saja sih dari media ibu tentang sejarah proklamasi ini? Nah, nanti sudah kalian amati, ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Gunanya kelompok ini nanti akan ibu bagikan soal. Nah, soal ini kalian nanti diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya nak ya. Jadi nanti ibu bisa tahu kelompok mana saja sih yang benar-benar mengerjakan diskusi dengan baik. Nah, ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, ini kelompok A, itu kelompok B, ini kelompok C, dan itu kelompok D. Nah, jadi ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di sini ibu akan membagikan teks proklamasi. Nanti kalian amati benar-benar teks ini, lalu nanti ibu akan menyuruh salah satu atau 2 peserta ibu untuk maju ke depan dan memaparkan apa ada kalimat baku atau tidak dalam teks proklamasi ini. Nah, jadi ibu akan bagikan teks proklamasi ini terlebih dahulu ya. Nah, kalian amati teks proklamasi yang sudah ibu berikan tadi. Ada kata baku atau tidak dalam teks tersebut ya nak ya. Nah, ibu kasih waktu kalian untuk mengamatinya selama 2 menit. Gimana nak? Ada yang susah atau tidak? Sudah ya? Nah, coba ibu mau minta Nak Kurnia maju ke depan untuk memaparkan hasil dari kerja kelompok yang ibu bagikan tadi. Coba nak maju ke depan. Ya, di situ saja. Ya, betul sekali. Nah, terus ibu mau minta Nak Laitani maju ke depan nak untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, bagus, benar sekali ya. Nah, jadi kalimat baku dalam teks proklamasi ini yang pertama yaitu terdapat dalam teks proklamasi itu yang pertama Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat atau kata baku yang ada dalam teks itu. Nah, jadi anak ya, ibu contohkan teks. Jadi ibu contohkan kalimat atau kata baku yang kalian perlu ketahui. Salah satunya contohnya yaitu seperti handphone, yang ibu tulis ya, seperti foto. Yang ketiga, nah ini adalah salah satu contoh atau contoh kata baku. Ada foto dan ada video. Nah, ini adalah ketiga ini adalah contoh dari kata
kata baku. Nah, jadi nak, teks proklamasi ini mempunyai atau memiliki makna tersendiri. Jadi kalian bisa menentukan kata baku ini menggunakan 5W plus 1H. Nah, jadi teks proklamasi ini atau sejarah proklamasi ini dimulai pada Agustus sampai tanggal 17 Agustus dan diiringi dengan pembacaan teks proklamasi. Nah, jadi nak, di sini kita sebagai warga Indonesia harus saling menghormati antar sesama suku, bangsa, agama, dan ras. Pada dasarnya Indonesia itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita sebagai negara Indonesia harus menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Dan kita juga harusnya bersyukur karena kita sudah ada pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau gitu Ibu akan melanjutkan materi tentang proklamasi ini. Nah, jadi nak, di sini pun para tokoh-tokoh yang ada di para tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pencetusan teks proklamasi ini, dia juga perlu atau harus beradaptasi dengan lingkungan masyarakat supaya nantinya saat dia sudah berada di atas, dia dihormati dan disegani oleh warganya atau masyarakatnya, dan dia pun tidak boleh sombong. Jadi warga Indonesia pun akan menghormati dia kalau dia pun rendah hati ataupun sopan kepada orang lain. Nah, jadi para tokoh ini juga memerlukan lingkungan hidup, lingkungan masyarakat. Dia juga sangat membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, ataupun lingkungan lainnya. Nah, tidak hanya itu, para tokoh ini juga harus memerlukan makan seperti makan makanan sayur, makan makanan seperti ayam, seperti ikan-ikan laut, ataupun seperti sapi ataupun kerbau. Nah, di sini juga para tokoh ini sangat memerlukan itu semua karena untuk daya tahan tubuh mereka saat dia berperang. Manfaat hewan bagi tumbuhan ini juga sangat besar manfaatnya. Ibu contohkan saja seperti hewan ayam. Nah, dia mempunyai manfaat besar untuk manusia. Manfaatnya sebagai bahan pangan. Di sini juga Ibu akan mencontohkan tumbuhan ini juga bisa untuk bahan pangan. Tumbuhan juga bisa untuk alat bangunan. Jadi manusia ini sangat membutuhkan atau sangat memerlukan adaptasi dengan lingkungan masyarakat, beradaptasi dengan lingkungan atau tumbuhan yang ada di sekitarnya. Karena manfaat tumbuhan ini juga bagus untuk kita sebagai kesehatan. Tidak hanya itu, nak, Ibu jelaskan sedikit lagi tentang tokoh-tokoh sejarah proklamasi. Jadi kita sebagai peserta didik harus saling bekerja sama, baik dalam mengerjakan kerja kelompoknya ataupun saat kita kerja bakti di
sekolah. Gunanya itu sebagai contoh kecil persatuan dalam kehidupan masyarakat atau dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini siapa yang ingin bertanya tentang seputar penjelasan yang sudah Ibu berikan kepada kalian? Ada yang kurang paham atau sudah paham? Iya, nak, silakan kalau ingin bertanya. Tidak. Oke, kalau tidak berarti sudah paham semua ya. Nah, jadi Ibu mau meminta salah satu siswa untuk menjelaskan sedikit atau menyimpulkan sedikit dari penjelasan atau dari materi Ibu hari ini. Ayo silakan, Ibu minta Nah Habibi. Iya, benar sekali. Nah, jadi di sini kita belajar tentang sejarah teks proklamasi, di mana para tokoh yang ada dalam sejarah proklamasi ini sangat-sangat berperan penting dalam kehidupan kita, dan di mana kita sudah hidup dalam zaman merdeka, di mana para tokoh ini sangat berperan penting atau dia menaruh nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia, untuk bisa mengibarkan bendera merah putih dan bisa berada di puncak kemerdekaan. Jadi kita sebagai siswa harus bisa menaati pula apa yang guru kita katakan atau kepala sekolah kita katakan tentang kerjasama yang dilakukan di sekolah. Jadi kita harus mematuhinya saat kita disuruh. Itu bisa salah satu contoh persatuan dalam sekolah. Nah, jadi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu di sini meminta salah satu siswa untuk memimpin doa kembali ya. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu terlebih dahulu buku tulisnya dan kita masukkan ke dalam tas sebelum kita pulang. Ayo kita rapi-rapi terlebih dahulu, berkemas-kemas ya nak ya. Sudah? Sudah, oke. Nah, Ibu mau meminta Ade Kurniawan untuk memimpin doanya lagi. Ayo nak, silakan pimpin doanya. Nah, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalau ada PR atau tugas yang diberikan oleh gurunya dikerjakan ya nak ya. Tadi kan Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian. Nah, nanti boleh kalian kerjakan di rumah, meminta bantuan orang tua, kakak atau ayahnya. Oke? Oke. Nah, silahkan pulang ya nak ya. Hati-hati di jalan.